Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnilah. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, uji homogenitas, dan uji student atau uji T. Baiklah, selanjutnya yuk kita dengarkan penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara uji normalitas data menggunakan SPSS 25. Dalam uji normalitas, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov, yang kedua Lilliefors dan Shapiro-Wilk, di mana Lilliefors dan Shapiro-Wilk ini merupakan pengembangan dari metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk metode yang pertama, Kolmogorov-Smirnov, ketentuannya itu dikatakan normal jika dia memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05. Nah, langsung saja. Sebelumnya saya udah menyediakan data yang saya ambil dari skripsi kakak tingkat dari jurusan matematika. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya ya. Kita pilih variable view. Lalu kita tulis di sini misalnya X. Ini kita menguji dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita misalkan X di sini, lalu kita desimalnya kita menjadi 0 ya. Desimalnya menjadi 0. Kemudian kita ke data view, lalu kita masuk ke Microsoft Excel. Kemudian kita copy datanya di sini. Siklus 1-nya kita copy. Di sini ada 26 data ya teman-teman. Ctrl C, copy. Lalu kita masukkan datanya ke SPSS. Oke. Ctrl V, paste. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya untuk mencari data dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test. Kemudian kita pilih satu sampel KS. Nah, data X-nya ini kita masukkan ke sini. Lalu pilih normal, kemudian OK. Nah, dapat kita simpulkan di sini N-nya kan tadi 26. Nah, kita lihat nilai sig to toiletnya 0,017. Nah, ketentuannya tadi kan dikatakan normal apabila nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, lihat nilainya di sini 0,17, berarti dia termasuk terdistribusi normal karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa dia terdistribusi is normal. Oke. Untuk metode pertama udah jelas, udah selesai. Kemudian kita keluar dari data sini, kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu Lilliefors dan Shapiro-Wilk. Nah, untuk Lilliefors-nya kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Explore, lalu X-nya ini kita masukkan ke Dependent List, kemudian pilih Both, lalu kita pilih Plots. Nah, di sini kita centang histogramnya, lalu kita centang Normality plus Width Test, kemudian Continue, lalu OK. Nah, di sini udah ada hasilnya. Kita lihat hasilnya di test of normality. Shapiro-Wilk. Kita lihat nilai sig-nya di sini 0,254. Nah, di mana ketentuan dari Lilliefors sama Shapiro-Wilk ini, jika data sampelnya itu normal,
apabila nilai signya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kan nilai signya itu 0,254. Jadi dia termasuk terdistribusi normal. Kemudian kita lihat nilai Lillie force-nya. Lillie force-nya ini kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov. Kenapa? Karena Lillie force ini adalah pengembangan dari metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat dF-nya 26, kemudian signya 0,17. Nah, di sini dapat diketahui bahwa menggunakan Lillie force dia itu terdistribusi normal. Kenapa? Karena dia itu nilainya lebih besar, nilai signya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, udah selesai, mudah sebenarnya. Ini histogramnya, dia normal. Oke. Kita keluar ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan uji data homogenitas, yaitu menggunakan SPSS 25 ya. Nah, di sini sebelumnya kan saya udah menyediakan data skripsi dari kakak tingkat dengan jurusan matematika. Nah, dalam uji homogenitas biasa juga disebut dengan varian yang sama. Nah, dalam homogen itu dia memiliki dua metode. Yang pertama, deskriptif statistik, dan yang kedua itu compare means. Nah, dalam deskriptif statistik dikatakan homogen atau memiliki varian yang sama jika nilai signya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, langsung saja kita menguji data homogenitas dengan metode deskriptif statistik. Nah, kita copy data yang ada di Microsoft Excel. Ini siklus satunya. Belum ke sini ya. Teman-teman, salah teknis. Kita variable view, kita klik variable view. Kita di sini tulis hasil belajar. Hasil belajar. Kemudian di sini kita tulis kelas. Nah, di sini desimalnya kita nolkan saja menjadi 0. Sama di sini juga kita menjadi 0. Nah, di kelas ini kita rubah default-nya menjadi satu. Di sini kelas kontrol. Kita add. Terus selanjutnya kita klik 2. Kelas eksperimen. Add. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita kembali ke data view. Nah, langsung kita copy data yang ada di Microsoft Excel. Ini siklus satunya kita ambil. Ini ada 26 data ya teman-teman. Kita copy, Ctrl C. Nah, kita masukkan ke SPSS. Nah, kita paste di hasil belajar, Ctrl V. Oke, kita tulis kelasnya di sini kelas 1 sampai 26. Oke. Karena homogenitas ini dia kan menggunakan dua data, jadi saya copy lagi siklus 2-nya ya teman-teman. Ctrl C. Lalu kita masuk ke SPSS. Karena dia hasil belajar, kita paste di sini Ctrl V. Nah, udah kan? Kita tulis di sini kelas 2.
22. Salah. Nah, masuk ke metode pertama yaitu descriptive text. Nah, selanjutnya kita pilih analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Hasil belajar kita masukkan ke dependent. Kemudian kelasnya kita masukkan ke factor list. Lalu kita pilih bots. Kemudian kita pilih plots. Kita pilih power estimation. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Muncul dah hasilnya, tunggu ya. Nah, ini hasilnya. Hasil belajar deskriptif. Kita lihat nilai SIG-nya. Nih, hasil belajarnya. Di sini 0,959 nilai SIG-nya based on mean. Berarti dia ini termasuk data homogen atau memiliki varian yang sama. Karena kenapa? Karena dia itu nilai SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke metode yang kedua yaitu compare means. Kita pilih analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA, lalu hasil belajarnya kita masukkan ke dependent. Kelasnya kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih options. Lalu kita pilih homogeneity of variance test. Continue. Lalu oke. Hasilnya ini. Kita lihat nilai SIG-nya yaitu 0,352. Baik menggunakan metode deskriptif statistik maupun compared means, dia sama-sama memiliki bersifat homogen atau memiliki varian yang sama. Karena nilainya itu lebih besar dari nilai SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, nilainya di sini kan 0,352. Di sini hasil belajarnya 0,964. BSN 0,965. Udah selesai, langsung saja kita keluar dari sini, langsung kita uji yang ketiga yaitu mencoba menguji dengan menggunakan independent sample t-test. Kita masih menggunakan data yang sama. Kita pilih analyze. Kemudian kita pilih compare means. Lalu kita pilih independent sample t-test. Hasil belajar kita masukkan ke test variable, kemudian kelasnya kita masukkan group. Kita klik define groups. Ini kita klik 1, di sini grup 2. Continue. Lalu kita oke. Nah, di sini terlihat jelas hasil independent sample test. Kita lihat nilai SIG-nya.
0,959. Jadi di sini dia termasuk homogen atau memiliki varian yang sama. Jadi ketika kita menggunakan 3 cara tersebut, baik deskriptif statistik, compared means, dan independent sample t-test, mereka semua itu sama-sama bersifat homogenitas atau memiliki varian yang sama. Ya udah, kita keluar ya. Selanjutnya kita akan menguji t-test atau t-test ya. Kita langsung saja ke uji yang ketiga, yaitu uji student atau bisa disebut juga uji T, bisa juga disebut dengan uji perbedaan, dan juga bisa disebut uji perbandingan. Di sini saya menggunakan satu sampel saja, yaitu satu metode saja, yaitu Pirate Sample t-test. Oke, di sini saya akan jelaskan HO yang diterima atau dan HA yang ditolak. Nah, langsung saja kita menggunakan metode Pirate Sample t-test. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kita klik variable view. Terus di sini kita tulis pretest. Terus di sini kita tulis post-test. Oke. Terus desimalnya kita jadikan 0. Di sini juga kita jadi 0. Lalu kita ke data view. Kemudian kita ambil datanya di Microsoft Excel. Kita copy datanya di sini ya. Ctrl C, copy. Kita masukkan datanya ke SPS. Kita simpan di pretestnya siklus 1-nya, Ctrl V. Oke, untuk siklus 2-nya kita copy. Ctrl C. Lalu kita masukkan ke SPSS. Kita paste di post test. Ctrl V. Oke, selanjutnya masuk ke metode Pirate Sample t-test. Kita klik Analyze. Lalu compare means. Lalu kita pilih Pirate Sample t-test. Nah, pretest ini kita masukkan ke variabel 1. Pretest kita masukkan ke variabel 1. Post testnya kita masukin ke variabel 2. Lalu kita pilih options. Ini 95% ya. Terus continue. Oke. Nah, udah ada hasilnya. Pirate Sample Statistics. Min-nya 72,69. Ini rata nilai min-nya. Ini berbeda karena kita mengambil contoh yang sama tadi. Terus ini Pirate Sample correlation-nya, pretest dan post testnya. Terus ini Pirate Sample test. Ini hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. T-nya min 1,037, DF-nya 25, sig to Thailand-nya 0,310. Di sini nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah perlakuan. Karena kalau kita menggunakan pretest dan protest, berarti kita membandingkan sebelum dan sesudah dari signifikasinya. Nah, berarti di sini datanya itu HO diterima dan HA-nya yang ditolak. Udah selesai ya dari metode Pirate Sample t-test.
Oke, kita keluar. Terima kasih karena telah menonton penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.